yang ada di tempat ini, yang di rumah maupun dimanapun berada, selamat beribadah. Mari kita mau persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadah kita yang sejati. Mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Jadi
kami mau bawa Tuhan setiap korban syukur kami hanya kepadamu Yesus Tuhan. Kau ajaib, Kau luar biasa. Kami mau merayakan Tuhan dengan penuh sukacita Tuhan. Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menyukakan Engkau Tuhan pagi hari ini. Dengan pujian, penyembahan kami persembahkan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Coba Bapak Ibu Saudara, toel kanan kirinya maupun yang di rumah, katakan Allah itu baik. Amin. Kasih setianya
Shalom. Shalom. Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Saya percaya semuanya baik-baik saja. Juga yang selamat bergabung juga di live streaming bersama kami di Assembly Church. Apa kabar semuanya? Saya percaya semuanya baik-baik saja. Sebelum kita menyatakan pernyataan iman kita, mari kita saksikan dulu pengumuman buat minggu ini. Terima kasih. Mendatang. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang di ibadah online Assembly Church. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita saksikan berita gereja untuk sepekan mendatang. Ibadah online Assembly Church minggu depan kembali diadakan pada jam 9.30 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor John Halim dengan tema God Forgiveness. Ajaklah teman-teman dan saudara untuk bisa bergabung dalam ibadah Assembly Church. Grow Class atau kelas pendalaman Alkitab akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 30 Agustus pada jam 12.30 siang dengan menggunakan aplikasi Zoom. Jangan lewatkan kesempatan luar biasa ini untuk belajar bersama tentang firman Allah. Assembly Church menyediakan link untuk permohonan doa bagi saudara dan saudari yang membutuhkan dukungan doa. Permohonan doa ini akan dibawa sebagai daftar doa oleh para pendoa syafaat dan akan didoakan secara grup dalam doa pagi Sabtu. Identitas saudara dan saudari akan dirahasiakan untuk menjaga privasi. Link permohonan doa akan dikirimkan ke setiap jemaat. Bila Anda tidak menerimanya, link tersebut dapat saudara peroleh melalui website Assembly Church. Demikian berita gereja minggu ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sebelum kita menyatakan pernyataan iman kita, saya mau yakinkan saudara-saudara bahwa Tuhan selalu bersama kita, melindungi kita, menjaga kita kemanapun kita berada. Mari kita menyatakan pernyataan iman kita dengan pelan-pelan menyatakan bahwa Kristus adalah pusat kehidupan saya. 1, 2, 3. Kristus adalah pusat kehidupan saya percaya saya diberkati untuk memberkati. Saya diselamatkan karena anugerah dan kasih karunia Allah dalam Yesus yang mengasihi dan mencurahkan darahnya bagi saya. Oleh firman-Nya setiap hari saya akan bertumbuh dewasa dan berbuah dalam Yesus. Saya akan menang dalam segala pencobaan karena Allah adalah sumber pertolongan saya yang melepaskan saya dari yang jahat. Hidup saya akan berhasil dan tidak ada kutuk atas saya dan keluarga saya. Saya dan seluruh keluarga saya akan melayani dan menyembah Allah dalam roh, tubuh, dan jiwa kami. Kemuliaan dan kuasa dan hormat hanya bagi Allah. Haleluya. Terima kasih. Keperluanku
kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hiara papa karakura shikiara batasana. Mari pemain musik mainkan musik ini secara perlahan. Haleluya. Thank you Lord. Mari saudara kita nyanyikan chorusnya sekali lagi. Ajaib dan mulia, ya benar Tuhan. Haleluya. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Haleluya. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Katakan sekali lagi, Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Benar Tuhan, kami mengagungkan Engkau Tuhan pagi hari ini Allah. Kau Allah yang besar, Allah yang mulia Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami Bapa. Segala pujian hormat kami bagimu Tuhan. Hiara papa karakura sikiara batasanda. Hiara papa karakura sikiara batasanda. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Haleluya. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak. Kau yang layak ku agungkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari agungkan Dia saudara. Mari agungkan Allah kita yang layak untuk kita agungkan. Dimanapun kau berada saat ini, mungkin saat ini kau berada di rumah, kau berada di perjalananmu, layakkan, agungkan Tuhan kita yang ajaib pada pagi hari ini. Naikkan pujian, pengucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang layak kami agungkan Tuhan. Haleluya. Glory, 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 glory bagimu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tiara papa kara kurasi kiara batasanda. Kurasi kiara papa karasi kiara batasanda. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapak Surgawi, kami sungguh mengucap syukur Bapa untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau terlalu besar Bapa. Engkau terlalu ajaib Tuhan. Engkau terlalu agung Tuhan. Buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu Tuhan. Buat hidup kami anak-anakmu Tuhan. Gerejamu Tuhan di tempat ini Bapa. Tiada kata-kata kami Tuhan yang sanggup Tuhan. Untuk kami naikkan betapa kami mengagungkan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kesempatan kami masih boleh beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh menaikkan permohonan-permohonan doa kami di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan kami boleh mengagungkan Engkau Tuhan. Kami boleh memberkati Engkau Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Tuhan saat ini Tuhan kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan ke dalam dekapan kasih-Mu Tuhan. Kami mau belajar Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus tolong setiap kami di tempat ini. Tolong anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini menyaksikan secara online Tuhan. Dimanapun mereka berada Bapa. Karena kami tahu Tuhan penyertaan-Mu Tuhan Yesus.
keadaanmu Tuhan, kehadiranmu Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun juga Tuhan. Engkau ada bersama dengan kami. Ini kami Tuhan, Allah Roh Kudus tolong setiap kami. Kami siap Tuhan untuk belajar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Mari sama-sama katakan amin, haleluya. Selamat pagi saudara, terima kasih buat tim Praise and Worship untuk pelayanannya pada pagi hari ini, haleluya. Shalom saudara, selamat pagi ya. Kita hanya ada beberapa di tempat ini, tapi saya percaya saudara saat ini menyaksikan secara online dimanapun saudara berada pada pagi hari ini, amin, haleluya. Saudara, hari ini kita akan masuk ke dalam satu kebenaran firman Tuhan. Ya, satu kebenaran firman Tuhan ya saudara. Kalau minggu lalu Pastor John sudah memberikan kepada kita mengenai anugerah Tuhan. Amin. Bagaimana anugerah itu, saya mengingatkan sedikit saja bagaimana anugerah Tuhan itu mengikuti, mencari kita anak-anak Tuhan. Haleluya. Dan pagi hari ini kita akan melanjutkan ke sesi yang berikutnya, bagaimana Tuhan memelihara saudara dan saya. Amin. Bagaimana pemeliharaan Allah itu ada bersama dengan saudara dan saya. Ya, karena anugerah Allah lah, maka pemeliharaan Allah menyertai saudara dan saya. Ya saudara, kita akan baca di dalam 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 7. Ini ada masalah sedikit dengan ini, tapi saya akan bacakan 1 Petrus 5 ayat 6 dan ke-7. Di sana dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Amin. Ya, jadi saudara dan saya pada pagi hari ini kita mau merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Haleluya, di bawah tangan Tuhan yang kuat. Karena pada saat kita merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat, kita mau menyerahkan segala kekhawatiran kita, maka Allah Dia yang memelihara kita. Haleluya. Ya. Saudara, kata pemeliharaan itu saudara, ya. Pemeliharaan itu kalau dalam bahasa Indonesia, ini saya jadi agak bingung sedikit. Kata pemeliharaan itu kalau dalam bahasa Indonesianya saudara, itu berbicara mengenai penjagaan, berbicara mengenai perhatian, ya, berbicara mengenai penyediaan yang ada, itu pemelihara dalam bahasa Indonesianya. Tapi sebenarnya kalau belajar dari bahasa teologianya, pengertian teologianya itu lebih dalam saudara. Jadi enggak stop sama di situ. Kata pemelihara ini berasal dari kata providentia, itu bahasa Latin atau bahasa Inggris itu namanya provide ya. Jadi kalau misal dalam bahasa teologi itu berarti seperti ini saudara. Perhatian, penjagaan, penyediaan Tuhan terhadap semua makhluk ciptaannya saudara. Semua makhluk ciptaannya, tapi enggak berhenti sampai di situ. Dan Tuhan akan memakai sedemikian rupa sehingga rencana Tuhan atas saudara dan saya itu berhasil. Itu pemeliharaan Tuhan. Jadi pemeliharaan Tuhan itu enggak berhenti cuman oh iya Tuhan itu memelihara saya. Enggak. Ya, jadi saudara harus ingat pemeliharaan Tuhan itu lebih dalam, yaitu perhatian Tuhan, ya kasih sayang Tuhan, penjagaan Tuhan, Tuhan yang mencukupi terhadap semua makhluk ciptaannya. Ya bukan hanya manusia, terhadap semua makhluk ciptaannya yang sudah diciptakan oleh Tuhan, bumi yang sudah diciptakan oleh Tuhan beserta isinya, dan bagaimana Tuhan, rencana Tuhan atas hidup saudara dan saya atas bumi ini bisa berhasil. Amin. Itu dia saudara, kata pemeliharaan Tuhan ya di dalam bahasa teologi aslinya. Kita baca di dalam Nehemia 9 ayat yang ke-6 mengatakan demikian. Hanya Engkau adalah Tuhan, Engkau telah menjadikan langit, ya langit segala langit dengan segala bala tentaranya. Dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya.
Engkau memberi hidup kepada semuanya itu dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Amin. Ya, jadi Nehemia 9 ayat 6 mengatakan bagaimana Allah memelihara seluruh ciptaannya. Seluruh ciptaannya saudara. Kalau saudara baca di dalam Mazmur saudara, Mazmur 104 ayat 1 sampai yang ke-35 saudara, itu menceritakan bagaimana kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Kita nggak akan baca karena terlalu panjang ya saudara, di dalam Mazmur 104 ayat yang ke-1 sampai yang ke-35. Nanti saudara baca di rumah. Mazmur ini merupakan nyanyian mengenai Tuhan, mengenai Allah Israel. Bagaimana Allah Israel itu memelihara segala ciptaannya ya saudara. Dan bagaimana menekankan keterlibatan Allah sendiri dalam segala sesuatu yang dilakukan yang berhubungan dengan pemeliharaannya. Ya, kita akan baca di dalam Mazmur, saya ambil beberapa saja. Mazmur 104 ayat yang ke-10 mengatakan demikian. Ya, yang 10, 12. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daun. Yang ke-14 dan 19 mengatakan demikian. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Wow, luar biasa ya saudara. Yang ke-24, 31 mengatakan demikian. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan. Cip sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Saudara lihat di dalam ayat ini saudara, bagaimana Tuhan memelihara semua ciptaannya. Dari burung di udara, dari air di lembah, bagaimana matahari bisa tahu kapan dia harus terbit, kapan dia harus terbenam saudara. Kalau semuanya itu Tuhan pelihara, apalagi saudara dan saya. Amin. Yang terlebih luar biasanya saudara, saudara dan saya dipelihara Tuhan. Ya, di sini saya taruh beberapa foto saudara, bagaimana kita dipelihara Tuhan. Bagaimana ada Ibu Helen dipelihara Tuhan, Pak Paul, Om Herman, Tante Ratna, ya semua Kid Church, Yuanita, saya tidak bisa masukin semua foto. Tapi saudara lihat bagaimana Tuhan memelihara kita, amin. Yang lebih luar biasanya Tuhan gak hanya pelihara saudara secara pribadi. Tuhan pelihara kita secara gereja. Amin. Secara gereja Tuhan pelihara kita. Luar biasa. Mazmur 145 ayat yang ke-9 mengatakan demikian. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Matius 6 ayat yang ke-26 mengatakan demikian. Pandanglah burung-burung di langit, ya, yang tidak menabur dan yang tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Amin. Saudara dan saya jauh melebihi burung-burung itu. Saudara yang di rumah jauh melebihi burung-burung itu. Gereja kita jauh melebihi daripada burung-burung itu yang sudah dipelihara Tuhan. Haleluya. Mari pagi hari ini kita bangkitkan iman kita kembali. Bagaimana Tuhan mengasihi saudara dan saya. Ya, kita kalau lihat dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, saya percaya saudara udah apal Mazmur ini ya. Bagaimana Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Ketika Raja Daud menyanyikan pengagungannya kepada Tuhan. Bagaimana Raja Daud menyaksikan bagaimana Tuhan itu adalah gembala yang baik.
yang menjamin kehidupan, yang menyegarkan, yang memimpin kita berjalan, serta memberikan jaminan keamanan ya saudara. Kalau misalnya kita pelajari saudara, ini Mazmur 23 saudara, itu bisa cuma satu khotbah khusus untuk Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Ya, tapi pagi hari ini kita enggak akan belajar khusus ini di lain waktu, dan saya percaya ini sudah pernah kita bawakan saudara. Pagi hari ini saudara, kita mau sama-sama ingat, kalau misalnya dari awal kita udah tahu, ya kan, Tuhan itu memelihara, bukan hanya memelihara yang secara sederhana, tapi Tuhan juga memastikan bahwa rencananya atas hidup saudara dan saya berhasil. Rencananya atas gereja ini berhasil saudara. Pagi hari ini saudara, kita mau ingat ada 3 hal lagi saudara. Bagaimana yang pertama, kita ingat bahwa pemeliharaan Tuhan itu ada dalam segala waktu. Amin. Ya, pemeliharaan Tuhan itu ada dalam segala waktu. Pada saat kondisi nyaman saudara, ya. Pada saat seperti ini sangat mudah buat saudara dan saya untuk menyaksikan pemeliharaan Tuhan. Ya, mudah buat saudara dan saya untuk menyaksikan pemeliharaan Tuhan karena kita dalam hidup yang nyaman. Oh, kita tahu Tuhan itu pelihara saya loh. Soalnya saya enggak kekurangan, saya sehat, anak-anak baik, pekerjaan baik. Lebih mudah buat saudara dan saya melihat pemeliharaan Tuhan. Ya, Ulangan 8 ayat ke-18 mengatakan demikian. Saya suka di Ulangan 8 ayat 18 ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Di sini dikatakan, ingatlah bahwa Tuhan Allah mula yang memberi kekayaan itu kepadamu. Hal itu dilakukannya karena sampai hari ini ia masih setia kepada perjanjian yang dibuatnya dengan nenek moyangmu. Amin. Ya, jadi pemeliharaan Tuhan itu ada dalam segala sesuatu, ada pada saat nyaman. Enggak hanya di situ saudara, tapi pemeliharaan Tuhan itu juga ada pada saat kita di dalam kesengsaraan, pada saat kita di dalam penderitaan. Saat-saat seperti ini saudara, itu yang susah untuk kita bisa melihat pemeliharaan Tuhan. Ya, kita harus akui saudara, susah untuk kita ngelihat gitu loh. Karena kondisinya mungkin saat ini saudara kehilangan pekerjaan ya karena COVID-19. Kita udah lamar pekerjaan nggak dipanggil-panggil ya. Atau mungkin saudara ada di dalam keadaan rumah tangga yang saat ini suami istri mungkin dalam keadaan yang sangat sulit. Dengan anak-anak mungkin sangat sulit saudara. Saudara susah buat ngelihat pemeliharaan Tuhan buat kita. Atau mungkin saudara saat ini ada di dalam keadaan yang sakit ya. Sulit buat kita melihat pemeliharaan Tuhan. Aduh Tuhan bagaimana ya? Oh kayaknya Tuhan nggak ada. Pemeliharaan Tuhan itu nggak ada sama saya. Saudara, sulit saudara. Keluaran 3 ayat 7 mengatakan demikian. Dan Tuhan berfirman kepada saudara dan saya saat ini. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Amin. Tuhan tahu saudara, Tuhan tahu. Jadi saudara bangkitkan iman pada pagi hari ini. Walaupun saat ini mungkin kita belum melihat jalan keluar. Walaupun saat ini kita nggak bisa tahu bagaimana ya Tuhan. Tapi percaya saudara, pemeliharaan Tuhan itu ada sama saudara dan saya. Amin. Banyak kita anak-anak Tuhan itu yang gagal mengenali pemeliharaan Tuhan pada saat kita ada di dalam kesengsaraan. Saudara tahu nggak? Ketidakpercayaan itu sebenarnya ketidakpercayaan itu hal yang membuat saudara itu meragukan, kekhawatiran itu meragukan pemeliharaan Tuhan loh atas hidup saudara dan saya. Ya. Jadi pagi hari ini secara manusia saya tahu susah buat kita. Tapi bangkitkan iman kita pada pagi hari ini. Aku tidak mau khawatir. Karena khawatir itu berarti aku meragukan pemeliharaan Allah. Sedangkan pemeliharaan Allah itu ada dalam segala waktu. Amin. Ya, saudara lihat burung-burung bisa dipelihara Tuhan. Bunga-bunga saudara Tuhan bisa pelihara saudara. Masakan hidup saudara dan saya enggak dipelihara Tuhan. Ya, saudara.
Bangkitkan, bangun pagi saudara. Saya suka bangun pagi. Saya membiasakan diri saya untuk saya bangun pagi karena Tuhan aku mau lihat matahari, Tuhan aku mau menghirup udara yang segar. Saya walaupun winter, saya suka bangun pagi langsung buka jendela. Ya, sampai suami saya suka, Herni masih dingin nih kamu buka jendela, saudara. Tapi saya suka saudara karena ada hawa segar. Bagaimana Tuhan pelihara bumi ini, amin. Bagaimana Tuhan pelihara saya hingga saya masih bisa menghirup udara Tuhan yang segar. Saya masih bisa ngelihat tanaman Tuhan, saya masih bisa mendengar burung-burung Tuhan pelihara. Aduh terima kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kehidupan Tuhan masih kasih saya. Belum tentu saudara, besok pagi saya masih bisa bangun pagi. Saya masih bisa buka jendela, saya masih bisa menghirup udara segar. Saya masih bisa mendengar burung berkicau. Belum tentu saudara. Karena itu saudara, jangan sia-siakan setiap waktu yang Tuhan kasih buat kita. Untuk kita mengucap syukur, untuk kita melihat bagaimana Tuhan pelihara saudara dan saya. Amin. Ya. Jadi seperti itu ya saudara. Jadi kadang saudara keadaan yang sulit itu justru membuat kita, saya melihat sekali saudara. Banyak sekali sejak saya melayani dengan Pastor John. Bagaimana keadaan di mana yang sulit, di mana kita nggak bisa melihat pemeliharaan Tuhan itu membuat kita jadi mundur dari ibadah. Membuat kita tidak mau lagi beribadah. Membuat kita tidak mau lagi taat beribadah. Itu yang paling salah saudara. Itu yang paling yang harus kita lawan saudara. Karena itu yang membuat saudara dan saya jadi semakin jauh daripada apa yang Tuhan inginkan buat kehidupan saudara dan saya. Amin. Di Keluaran 23 ayat 25 dikatakan demikian. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minummu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Saudara, kalau saat ini saudara mau Tuhan memberkati air minummu. Berkat makananmu saudara, menjauhkan engkau dari sakit penyakitmu. Maka engkau harus taat beribadah. Amin. Mungkin keadaan saat ini nggak bisa kita untuk datang kepada Tuhan secara fisik. Ya saudara, gereja saat ini kita nggak bisa datang secara fisik. Datang secara online. Tapi saudara yang mau saya ingatkan kepada saudara dan saya. Termasuk saya yang selalu membangun diri saya saudara. Saya pun manusia biasa sama saudara. Pada saat saudara dan saya online saudara. Jangan saudara menganggap hal itu hal yang enteng. Jangan saudara dan saya merendahkan ibadah online saudara. Oh online saya bisa menyaksikannya kapan aja. Oh online saya nggak usah bangun pagi, nggak usah sikat gigi, nggak usah. Jangan saudara, Tuhan saudara ada bersama dengan saudara dan saya. Mata Tuhan melihat saudara dan saya. Tuhan melihat hati saudara dan saya. Apakah kita benar hati kita, motivasi kita pada saat kita datang beribadah secara online kepada Tuhan. Karena ibadah online membuat kita menjadi zona nyaman. Di mana kita menganggap enteng saudara. Kita menganggap enteng, oh udahlah ibadah online kapan aja gue bisa lah. Mau di kamar mandi juga gue bisa. Ya kan, oh gue mau sambil kasih makan anak gue bisa. Enggak salah saudara, saya enggak bilang itu enggak salah. Tapi pada saat saudara dan saya saudara, hari Minggu ibadah online 1 jam saudara. 7 hari dalam seminggu. Saudara, 24 dikali 7 saudara. Berapa jam saudara punya? Saudara hanya punya 1 jam untuk saudara ibadah online. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Berikan yang terbaik saudara kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Tuhan aku mau ibadah loh Tuhan. Mau di rumah, mau di mana aku mau ibadah. Datang kepada Tuhan dengan hati dan motivasi yang benar. Amin. Ya. Ayub saudara itu adalah salah satu tokoh Alkitab yang paling luar biasa. Di mana pada saat dia menderita, dia masih bisa mengucap syukur. Dia masih bisa yakin bahwa pemberian Allah itu ada bersama dengan dia. Ya, Yakub 1 ayat 21 mengatakan demikian. Kata Ayub, bukan Daud, Ayub ya, maaf. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Amin. Ya. Jadi mungkin kalau saat ini saudara ada di dalam keadaan kesusahan ya. Kita bukan ada di dalam zona yang nyaman. Yang seperti keadaan yang pertama, kita ada di dalam keadaan yang kedua. Saudara dan saya ingat ya.
Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Amin. Yang kedua, pemeliharaan Allah itu tidak terputus. Ya, pemeliharaan Allah itu enggak terputus, berkesinambungan. Kalau dari awal khotbah tadi kita udah baca di dalam Mazmur 104 ayat 1 sampai 35 ya saudara, bagaimana Tuhan itu memelihara segala ciptaannya. Kita tahu bahwa pemeliharaan Allah itu tidak terputus. Tetapi saudara, kadang di dalam pemikiran kita, pemikiran saudara dan saya, itu kita tanpa kita sadar kita entertain. Oh Tuhan, saat ini aku jatuh loh Tuhan. Aku dalam keadaan yang gimana loh Tuhan. Oh, pemeliharaan Tuhan itu terputus. Tuhan enggak pelihara aku lagi. Ya saudara, jangan saudara, pada pagi hari ini coba bangkitkan motivasi saudara dan saya. Memang saudara dan saya mungkin kita ada di dalam satu keadaan di mana saudara dan saya jatuh. Tapi ingat, pada saat kita berbalik kepada Tuhan, pada saat kita minta sama Tuhan, Tuhan ampuni aku Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itu selalu bersama dengan saudara dan saya. Amin. Ya, itu dia saudara. Jadi kalaupun kita mungkin dalam keadaan lemah, kita jatuh ke dalam dosa saudara. Saudara dan saya harus bangkit. Karena Ibrani 4 ayat 16 katakan demikian. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kamu menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Saya pernah bawa khotbah ini ya saudara, Ibrani 4 ayat yang ke-16. Bagaimana saudara dan saya, kita jatuh tapi kita mau bangkit untuk kita menemukan kasih karunia. Bukan hanya kasih karunia, tapi juga kita menemukan rahmat Tuhan. Amin. Ya, jadi untuk saudara dan saya pada pagi hari ini bangkitkan motivasi diri kita saudara. Tanamkan dalam diri kita bahwa Tuhan itu enggak mungkin mengingkari janjinya. Amin. Tuhan itu enggak mungkin mengingkari janjinya saudara. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang 9 dikatakan demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka dia adalah setia dan adil. Sehingga dia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, dan juga saudara harus ingat ya saudara. Penyertaan Tuhan itu enggak terputus. Mungkin saat ini Tuhan mau bawa saudara dan saya ke dalam dimensi yang lain. Ya, selama saya melayani Tuhan, saya dengan Pastor John saudara, saya melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan itu enggak terputus ya saudara. Dalam dimensi yang lain, maksudnya seperti ini. Pada saat Tuhan membawa kami dari Australia kembali ke Indonesia ya saudara. Di Indonesia kami sudah nyaman hidupnya. Ya, untuk manusia mungkin udah nyaman ya, segala sesuatu. Kami punya rumah sudah nyaman, kendaraan sudah nyaman, pelayanan sudah nyaman. Tapi kami melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Tapi ketika Tuhan membawa kami ke zona yang lain, ke kehidupan yang lain, Tuhan bawa kami ke Kanada mulai lagi dari awal saudara. Saya enggak pernah saudara melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan itu terputus. Walaupun keadaan kami pada saat kami datang ke Kanada, itu benar-benar saudara kalau saya saksikan, saudara akan kaget ya. Bagaimana kami mulai dari baru saudara. Bagaimana untuk membeli pakaian, bagaimana kami untuk mengeren rumah. Tuhan ajarkan kami walaupun kami hidup nyaman di Indonesia, semua harus ditinggalkan di Indonesia. Yang sedemikian caranya hingga kami ngelihat gitu loh, kami nggak bisa mengandalkan barang-barang kami di Indonesia. Tapi bagaimana kami mengandalkan Tuhan. Dan pemeliharaan Tuhan itu saudara, tidak terputus saudara. Sampai hal yang paling kecil saudara. Saya hanya memikirkan ingin apa Tuhan, ingin makanan Tuhan, Tuhan kirim makanannya. Haleluya saudara. Begitu luar biasanya pemeliharaan Tuhan. Saya melihat bagaimana pada saat Tuhan sudah nyaman saudara di Kanada. Dengan pelayanan yang nyaman, dengan rumah yang nyaman, dengan pekerjaan saya yang nyaman saudara. Dengan teman-teman yang nyaman, tiba-tiba Tuhan bawa lagi ke Australia saudara. Tapi saya melihat kembali saudara, bagaimana pemeliharaan Tuhan itu berkesinambungan. Pemeliharaan Tuhan itu tidak terputus saudara. Amin. Bagaimana saudara saya melihat banyak sekali couple-couple pasangan muda saudara. Pada saat dulu di Kanada saudara, yang
membayar harga saudara untuk melayani Tuhan saudara. Ada di dalam situasi kehidupan yang sulit saudara, dengan pekerjaannya dia saudara, dengan keuangannya dia saudara, dengan mortgage-nya dia saudara. Bagaimana Tuhan bisa membalikkan itu saudara. Bagaimana Tuhan bisa membalikkan semuanya itu. Tuhan gak pernah hutang loh saudara. Amin. Saudara, di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 46 sampai ke 50 nanti saudara baca di rumah saudara. Ini luar biasa saudara. Ya, di dalam 1 Raja-Raja ini saudara, itu bagaimana saudara dan saya harus pahami. Pahami pemeliharaan Tuhan, harus pahami janji Tuhan. Pada saat itu saudara, bangsa Israel itu ada di dalam pembuangan. Pembuangan ya saudara. Terus pada saat itu saudara, bangsa Israel masuk ke dalam pembuangan. Tapi Tuhan berjanji, Tuhan pernah berjanji bahwa pada saat mereka sadar kembali dan mereka berbalik, maka Tuhan akan mengampuni. Tuhan akan mengampuni, Tuhan akan membawa mereka pulang. Dan satu kalimat ini loh saudara, di ayat itu yang saudara dan saya harus perhatikan benar-benar. Ini saya luar biasa lagi, di sini dikatakan, dan bahkan Tuhan sanggup mengubah sikap hati para penjajah menjadi penyayang. Amin. Bagaimana itu loh Tuhan loh bisa mengubah loh saudara. Hati orang yang jahat itu, hati para penjajah itu untuk bangsa Israel itu dirubah menjadi hati yang penuh kasih sayang terhadap mereka. Amin. Itu kan satu perbuatan yang luar biasa saudara. Itu saudara, pahami pemeliharaan Tuhan, enggak terputus. Bagaimana mungkin saat ini saudara dan saya ada di dalam situasi keuangan mungkin yang kayaknya kita susah keluar Tuhan. Bagaimana mungkin saudara dan saya mungkin ada di dalam satu keadaan di mana pekerjaan kita kayaknya susah, enggak dapat nih, mau interview susah nih. Tuhan bisa mengubah itu. Amin. Pada saat saudara interview, kasih sayang Tuhan ada pada saudara. Amin. Karena itu saudara, pahami janji Tuhan. Andalkan saudara, ingat saudara, pemeliharaan Tuhan pagi hari ini. Yang terakhir saudara, yang terakhir. Pemeliharaan Allah itu ditopang dengan kuasanya. Ya, yang ini kadang-kadang kita juga suka miss gitu loh. Kita tahu Tuhan pelihara, kita tahu Tuhan pelihara kita ada dalam segala waktu. Yang pertama, Tuhan pelihara kita enggak terputus, berkesinambungan. Tapi Tuhan pelihara saudara dan saya, pemeliharaan Tuhan ditopang dengan kuat kuasanya. Amin. 1 Tawarikh 29 ayat 12 katakan demikian. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengkokohkan segala-galanya. Amin. Ya, jadi pemeliharaan Tuhan itu ada kuasanya, ditopang oleh kuasanya. Ya, Mazmur 68 ayat 1 sampai 35. Ini juga panjang. Jadi saya enggak akan bacakan semua, saudara baca di rumah, kita hanya baca beberapa ayat saja. Bagaimana kita mau lihat bahwa pemeliharaan Allah itu ditopang dengan kuasanya ya. Jadi kalau saudara baca Mazmur 68 ini, itu adalah Mazmur Daud. Ya, bagaimana Mazmur Daud itu merayakan gitu loh, merayakan kemenangan, pemerintahan dan pemeliharaan Allah Israel atas umatnya saudara pada saat itu. Dan kemenangannya atas semua musuhnya. Kita akan baca di dalam 68 ayat yang kedua. Di sini dikatakan demikian. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Tetapi orang-orang benar bersuka cita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersuka cita. Ayat 5, Bapa bagi anak yatim, pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Ayat yang ke-7, maka Allah ketika engkau maju berperang di depan umatmu, ketika engkau melangkah di padang belantara, Selah, berguncanglah langit, berguncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah,
Sinai bergoyang di hadapan Allah Israel. Hujan yang melimpah engkau siramkan ya Allah. Engkau memulihkan tanah milikmu yang gersang. Sehingga kawanan hewanmu menetap di sana. Dalam kebaikanmu engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas ya Allah. 19. Terpujilah Tuhan hari demi hari. Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Ayat yang ke-34 sampai 35. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel. Kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat. Dari dalam tempat kudusnya Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Amin. Kita baca saudara dalam Mazmur 68 saudara. Bagaimana pemeliharaan Allah itu ditopang dengan kuasanya saudara. Ya, saya mau menyaksikan saudara. Dalam beberapa bulan ini sejak saudara nggak ketemu saya mungkin ya. Nggak ketemu saya mengalami beberapa hal yang berhubungan dengan kesehatan. Ya, terima kasih untuk beberapa jemaat yang sampai hari ini masih pada tanya, Ciherni are you okay gitu ya. Walaupun mungkin nggak terlihat pada saat saya khotbah, pada saat saya mungkin berfellowship, mereka nggak lihat saudara. Tapi sebenarnya beberapa bulan ini saudara sejak COVID-19 saudara, saya mengalami beberapa hal yang berhubungan dengan kesehatan saya saudara. Dan saudara, saya membangun diri saya sendiri saudara. Bagaimana saya melihat Tuhan, pemeliharaanmu itu ada kuasanya Tuhan. Pemeliharaanmu itu ada kuasanya Tuhan. Engkau enggak hanya cuma pelihara aku Tuhan Yesus. Tapi pemeliharaanmu itu ada kuasanya. Saya bilang pada diri saya sendiri, Herni, Tuhan itu sudah mati buat kamu di kayu salib. Ya, secara manusia saudara, mungkin saya sakit saudara. Karena saya mengalami bahu saya dari bahu, tangan sampai kaki saudara. Itu sakit saudara. Kalau udah sakit saudara itu susah buat saya untuk bergerak ya saudara ya. Bahkan untuk mengangkat sendok aja saya suka susah. Karena ada problem katanya dengan tendon saya. Tapi saudara, pada saat saya mengalami itu saudara, pada saat saya berdoa, pada saat saya dengan Pastor John berdoa, saya membangun diri saya sendiri. Saya mengatakan kepada diri saya sendiri, Tuhan masih pelihara saya, amin. Kalau tadi pagi saya masih bisa menghirup udara segar, Tuhan masih pelihara saya, amin. Pemeliharaan Tuhan gak akan terputus dan gak berhenti cuma sampai di situ. Herni, ada kuasa yang menyertai pemeliharaan Tuhan. Bangkit, bangun. Kamu gak ingat Tuhan itu dicambuk buat kamu. Tuhan itu dipaku buat kamu. Tuhan itu darahnya ngucur buat kamu. Bangun saudara, diri saya sendiri, saya katakan Tuhan, saya enggak mau Tuhan menyanyiakan apa yang sudah Tuhan lakukan buat saya di kayu salib. Jangan saudara, jangan ragukan. Tuhan engkau sudah mati Tuhan buat saya di kayu salib. Tuhan engkau dipaku Tuhan. Engkau dicambuk, lambungmu Tuhan mengeluarkan darah Tuhan. Jangan saudara, bangkitkan. Mungkin kesakitan melanda kita saudara. Sama saudara, saya juga. Ya, mungkin bukan penyakit yang besar seperti kanker atau apa saudara. Ya, tapi cukup membuat saya untuk saya Tuhan. Saya gak mau Tuhan menyanyiakan Tuhan apa yang sudah Tuhan lakukan di kayu salib Tuhan. Karena saya tahu Tuhan pelihara saya, ada kuasa Tuhan. Imani saudara, bangkitkan imanmu. Saya encourage buat saudara yang mungkin saat ini dalam keadaan sakit. Mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit pada saat ini. Imani bahwa pemeliharaan Tuhan ada kuasanya. Saudara, declare saudara, kuasa Tuhan menyertai saya. Amin. Ya saudara, gitu saudara. Kalau misalnya saudara dan saya baca dari Kejadian saudara sampai Wahyu saudara. Bagaimana Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu luar biasa saudara. Bagaimana Tuhan itu mengasihi saudara dan saya. Bagaimana Tuhan itu memelihara. Bagaimana Tuhan itu membimbing anak-anaknya. Bagaimana Tuhan itu mententramkan. Bagaimana Tuhan itu memberkati. Bagaimana Tuhan itu meneguhkan. Bagaimana Tuhan itu menolong. Ya saudara. Jadi pagi hari ini saudara. Kita bangkit iman kita kembali. Ya,
Walaupun mungkin kita sering dengar pemeliharaan Tuhan. Tapi saudara ingat saudara, pemeliharaan Tuhan ada bersama dengan saudara dan saya setiap saat. Pemeliharaan Tuhan ada bersama dengan saudara dan saya, tidak terputus, berkesinambungan. Pemeliharaan Tuhan itu ada kuasanya. Amin. Saya akan tutup saudara firman Tuhan pada pagi hari ini saudara. John Calvin saudara. John Calvin bagus sekali saudara. Ada menulis saudara di sini saudara. Di sini dikatakan demikian. Ketidaktahuan tentang pemeliharaan Allah adalah asal mula semua kesengsaraan. Dan berkat yang terbesar terletak dalam pengenalan tentang pemeliharaan Allah, saudara. Amin, saudara. Ini John Calvin loh, saudara. Udah meninggal. Ini puluhan tahun yang lalu ya, saudara. Dia katakan, saudara, kalau saudara dan saya nggak tahu tentang pemeliharaan Allah, saudara, itu adalah asal mula kesengsaraan dari buat saudara dan saya. Amin. Ya, jadi saudara dan saya harus kenal. Ya berkat yang paling besar itu ketika kita mengenali bagaimana Tuhan pelihara saudara dan saya. Haleluya. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kita mau nyanyikan lagu korusnya yang terakhir saudara, yang tadi kita nyanyikan sama-sama. Tapi pada saat kita menyanyikan chorus ini saudara, kita menyanyikannya dengan mindset yang berbeda ya saudara. Kita mau menyanyikannya dengan, oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang besar Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Engkau mulia Tuhan. Pemeliharaanmu Tuhan Yesus ada bersama dengan kami. Walaupun mungkin saat ini kita ada di dalam bukan keadaan yang nyaman, bukan di dalam keadaan yang kemujuran. Saat ini mungkin saudara dan saya ada di dalam keadaan kesengsaraan, di dalam keadaan penderitaan, di dalam keadaan yang mungkin kita nggak bisa ngelihat jalan keluarnya Tuhan. Tapi ingat, pemeliharaan Tuhan ada bersama dengan saudara dan saya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Allah yang besar. Ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Katakan sekali lagi, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Benar Tuhan, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak. Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Tuhan yang layak untuk kami agungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu Tuhan pagi hari ini Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu di mana Tuhan selalu memelihara kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni kami Tuhan kalau dalam keadaan manusia kami Tuhan. Kadang kami meragukan pemeliharaan Engkau Tuhan. Kadang kami khawatir Tuhan karena situasi kehidupan yang kami jalani Tuhan.
Karena kami melihat apa yang dilihat oleh mata manusia kami Tuhan. Tapi pagi hari ini Bapa, firman-Mu Tuhan menyatakan kepada kami Tuhan bagaimana Engkau Allah yang menciptakan bumi ini Tuhan. Allah yang menciptakan segala sesuatunya Tuhan Yesus dengan baik Tuhan. Allah yang menciptakan kami secara spesial Tuhan. Kalau burung-burung di udara Tuhan pelihara. Tanaman-tanaman Tuhan, gunung-gunung Tuhan, hujan Tuhan, matahari, bulan Tuhan, semua Tuhan pelihara secara detil Tuhan Yesus. Apalagi kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, gereja-Mu Tuhan di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau maju Tuhan, kami mau menang Tuhan. Kami mau mengenal Tuhan, lebih lagi tentang pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Mari sama-sama katakan amin, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan baik, amin saudara. Kita percaya bahwa dalam pemeliharaan Allah ada sesuatu yang Tuhan akan sampaikan dalam kehidupan kita. Ada satu ayat yang saya ingat di dalam Yesaya pasal yang ke-46 ayat yang keempat. Yesaya pasal yang ke-46 ayat yang keempat. Firman Allah katakan begini, bahwa sampai masa tuamu aku akan menggendong kamu sampai masa tuamu. Dan ayat ini memberikan kita suatu pengertian baru bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun masalahnya, apapun kondisi kita, apapun yang sedang kita alami, di depan kita ada tantangan apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya tidak bisa melalui segala tantangan, tapi Dia akan pelihara kita hari demi hari. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau saudara yang ada di rumah yang sedang menyaksikan live streaming pada hari ini, saya percaya bahwa tangan Tuhan yang dahsyat juga ada bersama dengan saudara. Dia pegang tangan saudara sampai akhirnya nanti kita bersama-sama dengan Tuhan kembali di sorga. Haleluya. Dan saat ini Tuhan, hari ini juga saya ingin menyampaikan suatu berita yang mungkin menyedihkan saudara, karena salah satu dari saudara seiman kita sudah dipanggil pulang kepada Tuhan, yaitu Oma El Saraswati. Beliau sudah dipanggil pulang ke rumah Tuhan, dan kami keluarga besar Assembly Church ingin menyampaikan turut berduka cita buat keluarga yang sudah ditinggalkan. Kita percaya dan kita akan doakan pada hari ini supaya Tuhan terus pelihara kehidupan mereka. Tuhan terus akan menghibur, memberikan damai sejahtera, memberikan kekuatan dalam setiap langkah hidup mereka. Dan nanti kebaktian funeralnya, beliau akan dikremasi pada hari Kamis. Pada hari Kamis ini jam 11 di Castle Brook Memorial Park di Rose Hill. Tapi karena masa COVID ini, maka yang datang dibatasi. Mereka hanya membatasi beberapa orang untuk bisa ada di sana, karena tetap saja di Memorial Park itu ada keterbatasan gedung ya. Jadi ada 4 square per meter, jadi dibatasi yang datang. Bagi saudara yang ingin datang, tidak bisa langsung datang ke tempat itu, tetapi bisa mendaftarkan, bisa mendaftarkan diri saudara kepada Bapak Simon Gunawan. Jadi saudara hubungi Bapak Simon Gunawan, dan nanti beliau akan memberitahu saudara apakah tempatnya masih ada untuk saudara datang atau tempatnya sudah penuh. Dan saya berharap kalau misalnya saudara mendaftar kemudian saudara tidak mendapat tempat karena sudah penuh, saya berharap saudara bisa memakluminya, karena kita harus menjaga segala sesuatu sesuai dengan peraturan yang diberikan oleh pemerintah New South Wales pada hari ini. Jadi mari kita berdoa bersama-sama, dan sekali lagi bagi saudara yang ingin ikut dalam kebaktian kremasi di Castle Brook Memorial Park di Rose Hill, saudara bisa menghubungi Bapak Simon Gunawan mulai hari ini. Dan saya ingatkan sekali lagi bahwa tempat sangat terbatas, jadi mungkin tidak begitu banyak, dan bukan dari gereja kita saja yang datang, nanti mungkin dari gereja lain, dari orang-orang lain juga akan datang. Jadi
tempatnya sangat-sangat terbatas buat kita semua. Mari kita berdoa dulu buat Oma Els dan kemudian keluarganya, dan kemudian kita akan tutup ibadah kita dalam doa. Mari yang dalam ruang ini kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan dan kalau ada di rumah saudara, mari saudara juga kalau bisa berdiri bersama dengan saya dan kami semua, dan kita akan berdoa dan kita tutup ibadah kita hari ini. Haleluya. Bapa Surgawi, kami tahu bahwa Engkau Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang memelihara kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu bersama dengan kami, Allah yang selalu memperhatikan kami Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, sesuai dengan janji-Mu bahwa Engkau Tuhan akan menampung air mata kami, Engkau akan memberikan yang terbaik buat kami Tuhan. Kami mau bawa keluarga dari Oma Els Saraswati yang pada hari ini sedang mengalami Tuhan kesedihan, ditinggal Oma Els, orang yang dikasihinya, orang yang cinta Tuhan, Oma yang selalu memberikan hidupnya bagi Tuhan. Bapak, kami berdoa biarlah keluarga yang ditinggalkan Tuhan bisa diberikan penghiburan oleh Allah, berikan kekuatan oleh Tuhan, diberikan Bapak satu pengertian-pengertian baru Tuhan, dan hikmat akal budi untuk melakukan semuanya dengan baik. Pada hari acara kremasi nanti Tuhan, kami berdoa Engkau tuntun kami dalam ibadah dari awal sampai akhirnya, sehingga apa saja yang Tuhan kehendaki terjadi akan terjadi pada hari itu. Bapak, kami berdoa Allah untuk semua persiapkan dari keluarga. Bapak, kami minta biar Tuhan juga kasihkan hikmat, kasihkan kekuatan Tuhan, supaya semua bisa diatur dengan baik, berjalan dengan lancar. Sekali lagi Allah, kami mohon penyertaan Tuhan, kami mohon damai sejahtera Allah, kami mohon penghiburan dari Roh Kudus turun atas mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Bapak, kami juga berdoa hari ini Tuhan, untuk setiap jemaat yang pada hari ini sedang mengalami kesulitan. Mungkin mereka yang sedang sakit, mungkin yang mereka sedang mengalami masalah keluarga, mungkin mereka sedang mengalami Tuhan pekerjaan yang belum didapat. Bapak, hamba berdoa saat ini Tuhan, biar Kau akan berkati mereka dengan kebutuhan mereka yang mereka perlukan. Tuhan, temani mereka dalam perjalanan hidup mereka ini Tuhan. Dalam masa-masa COVID-19 ini Tuhan, kami berdoa biar Engkau berikan hikmat akal budi, supaya mereka bisa melangkahkan kaki dengan iman mereka kepada Tuhan, bahwa Engkaulah Allah yang memelihara hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, kami berdoa Allah untuk keadaan New South Wales, untuk keadaan di Melbourne, untuk keadaan di seluruh Australia, di seluruh dunia, di Indonesia Tuhan. Kami berdoa pada hari ini Allah, bawa mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Negara-negara di dunia ini ke dalam tangan Tuhan. Kami minta turut campur tangan Allah, menyelesaikan semua ini Allah, supaya COVID-19 ini bisa selesai dengan cepat, dan kami bisa kembali beraktivitas dengan biasa Allah. Kami mohon kepada Tuhan, biar Engkau akan berikan hikmat buat dokter Tuhan, buat semua peneliti, untuk menemukan vaksinnya dengan cepat Tuhan, sehingga bisa menyelesaikan masalah COVID ini. Berikan hikmat buat pemerintah Tuhan, dimanapun negara itu ada Tuhan, supaya mereka bisa menyelesaikan semua masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah kesehatan di tempat mereka memimpin. Bapa, kami percaya Tuhan, tangan Tuhan akan selalu menyertai mereka, dan kami percaya jalan keluar Tuhan sudah dekat. Karena firman-Mu katakan, pencobaan-pencobaan yang kami alami tidak akan melebihi kekuatan kami. Dan pada saat kami dicobai, Engkau adalah setia dan adil. Engkau akan memberikan jalan keluar buat kami. Karena itu Bapa, kami percaya dengan firman-Mu. Kami percaya Tuhan dengan hati kami, dengan iman kami menyatakan kepada Tuhan, Engkaulah Allah yang memberikan kendali ke dalam dunia ini. Terima kasih Allah, terima kasih. Sebentar kami akan pulang Tuhan ke rumah masing-masing. Sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami dimanapun kami ada. Berkati Tuhan dalam setiap apa yang kami lakukan, supaya nama Tuhan bisa ditinggikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara angkat tanganmu kepada Tuhan. Bapa, ini tangan kami, pakai kami Tuhan menjadi berkat buat banyak bangsa. Biarlah kami bisa mempresentasikan Yesus, memberkati kota kami yang tercinta ini. Pakai kami untuk menghibur orang lain, melangkul orang lain Tuhan, memberikan yang terbaik apa yang Tuhan sudah beri buat kami kepada orang yang membutuhkan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Haleluya, haleluya. Buka tanganmu dan terima berkat Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Karena itu terimalah berkat, anugerah, kasih,
dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Juru Selamat kita yang luar biasa, pimpinan penyertaan Roh Kudus ada bersama saudara. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Apa saja yang kau lakukan dalam kehendak Allah berhasil. Pergilah, jadikan semua bangsa murid Tuhan. Baptiskan mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajarkan kepada mereka apa yang Yesus sudah ajarkan kepadamu. Dan ketahuilah pada saat engkau melakukannya, Yesus menyertai saudara sampai kesudahan zaman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami terima berkat dan amanat agung Tuhan. Yang terima katakan amin. Kiranya sama-sama. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, 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 haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara.